Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AR Bunda TV bersama saya Miranda dan rekan saya Dan saya Didi. dalam program PSBB Perbincangan Sehat bersama Bunda. Sobat Bunda, hari ini kita akan membahas mengenai tiroid dan masalahnya. Iya, kita akan membahas apa itu tiroid. Ataukah tiroid itu sama seperti gondokan atau menurut Miranda? Apakah itu tirois? Bisa jadi. Nanti akan kita bahas langsung sama dokter spesialis, yaitu ada Dokter Ardianto Tamin, SPPD. Oke, selamat datang dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih dok? Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih sehat ya. Nah dok, berbincang masalah tiroid nih dok. Sebenarnya tiroid itu apa? Jadi pertama terima kasih kepada Rumah Sakit Air Bunda. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang salah satu penyakit yang sering juga kita temui baik di praktek maupun di rumah sakit, yaitu tentang penyakit tiroid. Jadi kadang-kadang tiroid itu kan orang bilang apakah sama antara penyakit gondok atau gondongan? Oh, beda ya dok? Ya. Gondok dengan gondongan deh. Jadi beda itu. Kalau tiroid ini kan bahasa awam itu penyakit gondok. Iya. Ya. Nah, tapi kalau gondongan itu lain lagi. Beda lagi ya dok? Iya, kalau gondongan itu radang kelenjar air liur atau sebut kita parutitis atau kita sebut juga kalau orang Jawa gendongan gitu bisa juga. Tapi di sini kalau tiroid ini kelenjar. Kelenjar. Iya, jadi tiroid ini secara normal memang ada di badan kita. Itu kelenjar yang terletak di leher bagian depan. Oke. Leher bagian depan. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa pasien mengeluhkan kok di leher saya timbul kelenjar. Nah, biasanya itu kan sebab kita ada istilah kita ada pembesaran kelenjar tiroid. Jadi secara gampang memang tiroid ini sering kita temukan baik pada ibu-ibu, pada wanita terutama usia muda. Jadi kalau penyakitnya sendiri tiroid ada lebih kurang ada tiga. Ada tiga macam penyakit. Jadi kelenjar tiroid itu bisa kelebihan kelenjar tiroid itu. Kelenjar tiroid. Itu yang kita namakan dengan hipertiroid. Hipertiroid. Atau juga bisa kekurangan. Oh, bisa juga kekurangan penyakit tiroid. Hormon tiroid. Jadi itu kita sebut dengan hipotiroid. Hipotiroid. Yang lain ada juga kadang-kadang radang kelenjar tiroid. Kita sebut juga dengan tiroiditis atau juga ada penyakit kanker. Kanker tiroid. Kanker tiroid. Oke. Jadi hormon tiroid seperti ini kadang-kadang kita bayangkan. Dia persis ada di leher bagian depan seperti gambar ini. Nah kan? Seperti gambar ada dia di leher seperti kadang-kadang kita lihat seperti kupu-kupu. Iya benar dok. Ya. Iya. Mirip kiri kanan sama. Nah, tapi kadang ada pasien yang dia bisa membesar kelenjar ini. Oke. Yang membesar kelenjarnya itu ya dok? Iya, kelenjarnya yang ini dia, itu yang membesar. Itu disebut dengan pembesaran kelenjar tiroid. Nah, ini seperti di gambar sini ada juga. Nah, seperti ini. Contoh Jadi, pembesarannya. iya, kadang-kadang pasien datang tuh merasa tidak nyaman dia. Iya. Ya, kok tiba-tiba di leher ada pembesaran kelenjar kan? Nah, kadang-kadang pasien langsung khawatir ya kan, apakah ini gondokan atau gendongan atau juga kelenjar getah bening. Nah, Nah, itu yang sering dia sudah khawatir ke dokter ini. Jadi ini dok, penyebab dari tiroid ini apa sih sebenarnya dok? Terus benar nggak sih kalau misalnya hipertiroid ini bisa disebabkan karena kekurangan makan garam yang mengandung? Iya, biasa kayak gitu dok. Jadi di sini aku saya jelaskan sedikit. Kalau tiroid tadi kan ada hipertiroid. Ya, jadi seluruhnya itu akibat daripada pembesaran kelenjar tiroid. Tapi dalam hal ini hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid berlebihan. Jadi kan dia ada ring normal. Hormon itu ada bentuk dalam T3 atau T4. Nah, kalau dia berlebihan itu disebut hipertiroid. Kalau penyebabnya yang jelas sampai saat ini belum diketahui. Karena kita sebut penyakit autoimun kan. Autoimun. Oh, termasuk autoimun ya? Iya. Kebanyakan. Atau juga hormon tiroid yang kurang. Bisa aja kelenjar membesar, tapi pas dicek di laboratorium kadar hormon tiroid berkurang, malah rendah. Itu disebut dengan hipotiroid.
Nah, untuk gejalanya kadang-kadang pasien itu datang kalau hipertiroid ini ya, dia datang kalau biasanya matanya menonjol. Oh, Kok mata melotot ya gitu. iya, kok mata saya menonjol akhir ini? Atau ada Tambah penurunan? besar gitu ya, Dok? Iya, Hmm. kalau kita atau ada penuh berat badan. Kok saya ini kurus tapi tiba-tiba padahal makan banyak. Ya. Atau dia mudah berkeringat sampai basah. Kalau pelajar kadang-kadang nulis itu sampai basah bukunya. Ya. Walaupun di tempat ber-AC dia merasa kepanasan. Itu salah satu ciri Hipertiroid. Iya. Hipertiroid ya. Atau juga dia datang dan bilang jantungnya berdebar. Jantung berdebar-debar. Kalau istilah aku kadang kalau aku bilang, Bu, saya ini dok kayak dikejar anjing terus gitu. Dap terus. Ya, seperti itu gejalanya. Itu yang sering kita temukan di klinik ataupun di rumah sakit. Jadi hipertiroid ataupun hipotiroid itu sama-sama membengkak ya dok, bagian leher bagian depannya. Bisa ada penyakitnya tiroid. Tinggal lagi itu apakah hiper ataupun hipo. Oke. Kalau hipo itu kebalikan daripada hipertiroid. Ya. Untuk yang mengkonsumsi garam kurang berkonsumsi garam beriodium tadi itu benar nggak sih Dok sebenarnya? Fakta mitos atau fakta itu? Nah, itu kadang-kadang di masyarakat kan udah seperti itu. Iya benar. Dok, apakah saya ini kurang makan iodium? Kok kelenjar kondok saya besar? Jadi memang iodium itu terus terang aja memang dibutuhkan oleh diabsorpsi oleh kelenjar tiroid, di metabolisme tiroid untuk kebutuhannya. Makanya kadang-kadang kalau di daerah pegunungan, kalau pegunungan itu kan kadar garamnya kan sedikit. Iya benar dok. Sering kita temukan kekurangan garam beriodium karena ada pembesaran kondok di leher. Tapi kalau di daerah lebih rendah pantai itu banyak garam biasanya kan, Benar. tempat pabriknya garam malah itu jarang sekali. Jadi kalau pembesaran kondok itu kalau saat ini jarang sekali karena kekurangan iodium. Kalau zaman dulu mungkin ada, terutama orang-orang yang di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi ya. Berarti memang benar salah satu penyebab tiroid itu kekurangan iodium, tapi untuk kasusnya sekarang itu hampir tidak ada lagi ya dok ya? Iya, jarang sekali kita temukan. Iya. Jadi penyebabnya kemungkinan penyebab lain ya dok? Ya, kalau penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi penyakit ini memang kenapa harus kita obati? Kenapa kita harus pergi ke dokter? Karena dia banyak komplikasi yang lain. Tadi seperti tadi misalkan pembesaran kondok itu jelas akan mengganggu penampilan. Kalau ibu cewek mungkin yang belum menikah, estetikanya terganggu kan. Dan ada juga efek dari kelebihan hormon tiroid itu. Sepertinya bukan ke mata tadi kan, matanya jadi menonjol kayak orang kalau gitu orang Palembang terbelalak terus mata seperti itu kan, ya. Terus jantung berdebar. Nah, kalau lama-lama jantung itu kan dia tidak bisa dipacu terus, bisa menyebabkan pembesaran jantung. Jadi cukup berbahaya. Jadi efeknya itu Banyak cukup mengerikan ya, banyak menjalar kemana-mana. Iya, kalau kan? dibiarkan ada efek ke jantung terutama kan. Nah kalau untuk mencegah nih dok, kita kan nggak tahu nih setiap manusia itu kelenjar tiroid udah ada nih di leher. Iya, sudah ada. Nah untuk mencegah supaya tiroid ini jangan sampai membesar atau kekurangan Hormon hormon tiroid. tiroidnya itu gimana sih dok? Ataukah dengan pola hidup sehat atau gimana sih dok? Jadi karena salah satu penyakit autoimun rata-rata, jadi sebenarnya kita tidak ada program khusus untuk pencegahan khusus. Memang kalau kita tuh lah takdir lah nasib nak kena itu kan. Tapi tetap kalau makan garam beriodium tetap. Terus makan makanan yang pola hidup sehat tetap. Olahraga tetap ya. Tapi kadang-kadang saya pernah ketemu ada satu keluarga itu rata-rata kena tiroid ya. Satu keluarga. Iya, dia malah ya, dok apakah ini penyakit keturunan? Saya tidak juga punya keturunan itu. Seperti tiroid bukan penyakit keturunan. Iya. Karena tiroid itu salah satu penyakit autoimun ya. Iya, kalau yang sekarang. Ya. Nah, kalau untuk misal kondisi ibu-ibu subur nih. Iya. Nah, untuk masa subur, untuk hamil apakah diperbolehkan tidak nggak? Kalau dia mengalami penyakit tiroid ini? Itu sering juga kita temukan. Jadi kadang-kadang tiroid sering ditemukan pada wanita usia subur. Iya. Jadi memang tiroid banyak pada wanita. Nah, iya. Iya, saya. Itu hati-hati dah. Jadi
Jadi kadang-kadang pasien kalau yang pasien hamil, kadang-kadang kita temukan juga kadar hormon yang berlebihan. Tapi itu salah satunya akibat daripada faktor hamil. Tapi kalau misalnya seandainya pasien itu sudah atau orang tersebut sudah kena penyakit tiroid, kalau dia mau hamil, ya tetap harus continue makan obat terus, periksa ke dokter terus, karena ada efek juga. Ada efek. Berpengaruh ke janinnya nggak sih? Dok? Bisa ke janin, bisa ke ibunya, bisa. Baik itu akibat pengobatan maupun akibat daripada penyakit hipertiroid itu sendiri. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ingin hamil dengan masa subur ada mengidap tiroid, ini dok harus dengan konsultasi langsung ke dokter ya dok ya? Iya, kita sarankan. Malah kita per tiap trimester pertama kita cek hormonnya, trimester kedua kita cek, trimester ketiga kita cek seperti itu. Oke. Ya. Jika ada pasien nih dok datang dengan keluhan bengkak di leher nih, itu sudah bisa dipastikan benar tiroid atau enggak sih dok? Nah, jadi kalau ada pembesaran di leher, tetap kita karena sebagai dokter kita tetap klinis kita tanyakan apakah jantung berdebar, mudah berkeringat, ada penurunan berat badan. Kadang-kadang gejala hipertiroid itu pasien suka ke belakang BAB, suka mencret di mana. Nah, kalau memang ada klinis atau tidak ada klinis, tetap kita sarankan cek laboratorium. Yang sekarang yang paling kita recommended tetap cek kadar hormon T4 nih. Hormon tiroid ya, T4 dan TSH. Nah, itu di rumah sakit kita, di rumah sakit Bunda itu sudah ada pemeriksaan. Sudah ada. Aman ya. Aman tuh sama Bundanya. Nanti kalau ada gejala yang timbul ya, di leher ada benjolan atau ada seperti yang di dokter bilang tadi, ada jantung berdebar-debar, tangan berkeringat, ya. Langsung aja datang ke rumah sakit Air Bunda untuk konsultasi sama dokternya dan cek lab, gitu ya. Bisa diperiksa dulu ya, benar tiroid atau enggak ya? Iya, karena tiroid ini salah satu penyakit yang menakutkan ya dok ya, bisa dibilang. Iya, walaupun dia kayak sepele tapi bisa menyebabkan penyakit yang lain, seperti penyakit jantung, ya. Jadi kita memang di rumah sakit Air Bunda sudah ada pemeriksaan itu untuk kadar T4, TSH, atau USG tiroid juga kita bisa. USG tiroid sudah bisa. Karena pasien kan, dok ini apakah benar itu atau bukan? Biasanya kita lihat pakai USG, kelihatan kan, oh memang kelenjarnya pembesaran tiroidnya. Ya. Nah, salah satu lagi ada pengobatan juga kalau misalnya hormonnya normal, tapi tetap ada pembesaran kelenjar tiroid. Biasanya kita konsultasi ke dokter bedah. Bisa dioperasi sih. Apalagi kalau misalnya usia muda, ibu-ibu. Tiroid itu bisa dioperasi dok ya? Iya bisa. Namanya, tapi nggak total kan? Nggak total. Tetap disisai kan. Ya. Karena memang produksi dibutuhkan oleh tubuh. Dibutuhkan oleh tubuh. Tidak bisa dibuang. Cuma mengurangi pembekatannya saja. Ya. Nah, Sobat Bunda, informasi hari ini sangat bermanfaat banget. Sangat bermanfaat. Jadi kita tahu tiroid itu merupakan salah satu penyakit yang berbahaya karena bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, untuk Sobat Bunda yang mau konsultasi nih ke Rumah Sakit Bunda mengenai masalah penyakit tiroid atau penyakit lainnya, bisa langsung nih Kak, bisa langsung ke pendaftaran di nomor 0812 7166 819. Iya. Dokter, makasih banyak nih buat waktunya udah mau sharing sama kita mengenali masalah tiroid ini. Yang pasti sangat bermanfaat banget bagi Sobat Bunda di rumah ya. Sekali, Ndak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih kepada Miranda, Didi, dan terima kasih juga kepada Rumah Sakit Air Bunda Prabu-Muli. Iya. Sobat Bunda, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di program PSDB selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.